Acara ini disponsori oleh mulai dari lingkungan kampus dikasih pengetahuan apa itu perundungan, apa itu pelecehan seksual, apa itu narkoba. Artinya dibekali dengan pengetahuan seperti pelatihan maupun seminar. Nah, kemudian sehingga biasanya di kampus itu ada namanya konseling, ada tim konseling, ada tim satgas gitu. Nah, ini yang berperan nanti melihat apabila ada terjadi fenomena-fenomena yang terjadi seperti itu. Nah, kalau di luar daripada pergaulan mahasiswa itu, tren sekarang ini adalah mereka mengikuti kehidupan hedonis yang mungkin mereka lihat di sosial media, yang belum tentu mereka bisa ngikutin padahal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalam, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita kembali lagi di kesempatan kali ini masih di Muslim Inspiratif spesial bersama Universitas Batuta. Hari ini kita kembali ngobrol bareng salah satu pengurus di Universitas Batuta, dan ada Bapak Andi ya. Assalamualaikum Pak. Insyaallah sehat Pak ya. Sehat. Oke, kalau lihat dari gelarnya Pak Andi ini adalah Eskom SHMM CPM, panjang gelarnya nih Pak. Iya. Masya Allah, luar biasa. Dan di Universitas Batuta sebagai seorang humas dan legal. Siap. Oke, humas dan legal ini mungkin bisa dikasih gambaran sih Pak. Seperti apa sebenarnya humas nih? Kalau humas kan mungkin hubungan ke masyarakat. Nah, legal ini seperti apa nih mungkin? Nah, jadi kalau humas itu artinya kan hubungan masyarakat. Kalau di kampus itu artinya keterbukaan informasi baik kepada mahasiswa secara internal maupun secara eksternal. Kemudian kalau legalnya itu artinya semua hal-hal yang berkaitan dengan adanya seperti kontrak kerja dosen, perikatan dinas dosen gitu. Kemudian semua hal yang bersifat dokumen ya. Dokumen dalam hal berkaitan dengan perjanjian dan aspek-aspek legal lainnya. Aspek hukum di situ. Lebih kurang seperti itu. Itu gambarannya seperti itu Pak ya. Oke. Dan hari ini kita akan ngobrol berkaitan dengan permasalahan-permasalahan dalam masyarakat, terutama mungkin di kampus dan lain sebagainya, dan kira-kira bagaimana penyelesaiannya. Oke. Nah, ini Pak, tidak bisa dipungkiri lagi bahwasannya Indonesia, negara tercinta kita ini, ya seperti di sekolah itu ada yang namanya perundungan, ada juga penyebaran narkoba dan lain sebagainya. Dan ini terkadang tidak lepas dari hal demikian Pak. Nah, sekarang kita akan coba bahas satu persatu kira-kira bagaimana cara metode pencegahan ya untuk misalkan perundungan nih. Kan biasa di sekolah tuh banyak tuh antara senior dengan junior dan lain sebagainya. Nah, mungkin mukadimah dari Bapak silahkan Pak. Oke, baik. Jadi sebenarnya kasus perundungan ini cukup banyak terjadi, khususnya di Sumatera Utara ya. Bukan hanya di tingkat sekolah, tapi di perkuliahan juga ada. Kalau di tingkat sekolah ini banyak terjadi mulai dari tingkat SD sampai dengan SMA. Sementara kalau di perkuliahan itu sering terjadinya ketika masa orientasi mahasiswa baru. Ah, benar. Nah, jadi kita nggak pungkiri juga kalau anak sekolah biasanya itu terjadi karena adanya dorongan dia melihat mungkin adegan-adegan di dalam sebuah games, atau dia melihat mungkin di dalam YouTube. Nah, apa yang dilihat itu menjadi sebuah dorongan yang dianggapnya hal yang biasa. Padahal itu yang ketika dilakukan dapat melukai atau mencederai orang lain. Oke. Nah, berarti dari salah satu sebab tersebut adalah tontonan dan juga kegiatan seperti misalkan main game juga bisa. Karena emang ada beberapa game itu yang seperti bertindak kekerasan dan lain sebagainya, itu ternyata berpengaruh juga gitu. Berarti walaupun mereka sudah dalam tingkat dewasa, hal demikian harus diperhatikan juga nih Pak. Iya. Jadi sering kita terjadi, apalagi khusus di Medan ini, kalau di tingkat sekolah kan banyak terjadi geng motor ya. Benar. Kemudian begal dan lain sebagainya. Hal ini nggak lepas daripada pengawasan orang tua. Ya, di mana
ketika seorang tua itu bukan hanya mengawasi ketika anaknya berada di sekolah atau tidak, tapi sepulang dari sekolah dia kembali ke rumah itu juga harus diawasi oleh orang tua dalam hal penggunaan gadget, dan juga ketika sudah malam hari nih, ketika sudah jam 10 malam, jam 11 malam, harusnya anak itu sudah berada di rumah, namun mungkin masih di luar. Nah, di sini kan peran orang tua untuk mengatur atau menjaga anaknya itu jangan sampai terlibat pergaulan di luar sana yang menyebabkan tindakan-tindakan itu terjadi gitu. Oke, itu kalau mungkin masih tingkat SMP atau SMA mungkin masih bisa dipantau dengan orang tua. Bagaimana dengan tingkat kuliahan yang mungkin ya sudah jauh dari orang tua, dia ngekos di dekat kampusnya dan lain sebagainya. Apakah ada peran orang tua yang bisa memberikan pengaruh terhadap mahasiswa atau mahasiswi gitu? Ya, jadi kalau di dalam perkuliahan itu mahasiswa kan sudah berumur 17 tahun ke atas ya. Ya. Kalau yang dilindungi sesuai undang-undang yang dilindungi itu kan 18 tahun, ya 17 tahun ke bawah itu dilindungi. 18 tahun ke atas sudah dikategorikan dewasa. Ya. Jadi mahasiswa ini sudah dianggap kategori dewasa, artinya si mahasiswa sendiri harus diberikan pengetahuan atau knowledge di lingkungan kampusnya nih. Mulai dari lingkungan kampus dikasih pengetahuan apa itu perundungan, apa itu pelecehan seksual, apa itu narkoba. Artinya dibekali dengan pengetahuan seperti pelatihan maupun seminar. Nah, kemudian sehingga biasanya di kampus itu ada namanya konseling, ada tim konseling, ada tim satgas gitu. Nah, ini yang berperan nanti melihat apabila ada terjadi fenomena-fenomena yang terjadi seperti itu. Nah, kalau di luar daripada pergaulan mahasiswa itu, tren sekarang ini adalah mereka mengikuti kehidupan hedonis yang mungkin mereka lihat di sosial media, yang belum tentu mereka bisa ngikutin padahal. Terakhir itu menjadi dampak yang tidak baik gitu. Jadi balik lagi saya tekankan perlunya kesadaran diri sendiri. Namun kesadaran ini itu juga harus dibekali dengan pengetahuan. Betul. Gitu. Oke, apakah ketika ini ada fasilitas dari kampus, misalkan ada penyuluhan dan lain sebagainya, mereka tidak beranggap bahwasanya buat apa? Kami kan sudah dewasa. Ya, karena kan kalau masih di semester-semester awal atau apa itu kan pemikiran mereka kadang-kadang masih belum pemikiran dewasa dan pengennya sih jangan ada yang ngatur hidupku, gitu. Apalagi baru lepas dari orang tua, terkadang kan merasa bebas dan lain sebagainya. Apakah ada yang berpikir seperti demikian dan bagaimana cara meluruskan pemikiran tersebut? Oke, jadi di dalam sebuah kehidupan kampus itu kita penting namanya soft skill seperti pendidikan akhlak dan attitude ya pastinya. Nah, itu harus dimasukkan ke dalam mata kuliah kita. Nah, salah satu contohnya kalau di kampus itu kita ada Pancasila dan anti korupsi, di mana mata kuliah tersebut ada nanti membahas tentang etika dan moral. Nah, penekanan di situ artinya kehidupan di lingkungan kampus itu ada etika dan akhlak yang harus dijaga sebagai mahasiswa dalam berkehidupan di kampus gitu, sehingga terlepas dari kehidupan kampus itu mereka mampu menerapkan itu di lingkungan kehidupan di luar. Gitu. Oke, terima kasih Pak. Dan kita harus rehat dulu. Insya Allah nanti setelah ini kita akan lanjut kembali. Nah pemirsa dimanapun Anda berada jangan kemana-mana. Insya Allah nanti setelah ini kita akan ngobrol lagi bareng Pak Andi. Untuk itu tetap bersama kami di Muslim Inspiratif Spesial bersama Universitas Batuta. Ya, alhamdulillah pemirsa, kita kembali lagi masih di Muslim Inspiratif Spesial bersama Universitas Batuta dan masih bersama Pak Andi. Tadi sudah obrolan kita sampai ke perundungan nih Pak. Nah, tadi kan cara pencegahan-pencegahannya sudah disampaikan tadi Pak. Nah, bagaimana kalau misalkan sudah kejadian ini? Apakah yang harus dilakukan oleh kita mungkin penegak keadilan ya? Mungkin dari pihak sekolah, kampus, ataupun dari orang tua terhadap yang pertama adalah orang yang merundung dan orang yang dirundung. Itu akan kita bahas satu-satu Pak. Kira-kira bagaimana? Pak? Jadi biasanya korban
perundungan maupun ini sama dengan korban kekerasan seksual. Biasanya mereka akan jarang berani untuk speak up. Jadi biasanya kita harus membuat seperti sosialisasi, kemudian buat pengaduan, tempat untuk pengaduan, bisa baik melalui sosmed maupun melalui internal publikasi kita di kampus. Nah, biasanya kalau korban ini setelah kita deketin, kita ajak untuk ngobrol, biasanya mereka akan mulai bercerita seperti apa terjadinya peristiwa tersebut. Dan bisa saja mungkin korban lebih dari satu. Gitu. Nah, dan biasanya kita nggak pernah tahu yang terjadi. Dan biasanya perundungan itu juga terjadi tidak di tempat keramaian. Nah, kalau di lingkungan pendidikan itu kebanyakan mereka berkelompok, mungkin mengintimidasi seseorang yang dianggap junior dengan seniornya gitu. Nah, dan juga ada juga mungkin juniornya perempuan, kemudian seniornya cowok gitu, laki-laki gitu. Nah, kemudian diiming-imingi seperti apa untuk ketemuan di luar dan segala macam. Tapi di lingkungan kampus Universitas Batuta kita tidak terjadi seperti itu, dan kita berharap hal itu tidak terjadi. Karena kita selalu menyampaikan kepada mahasiswa untuk hal-hal seperti itu tidak boleh kita lakukan sebagai habit ya, kebiasaan, karena perundungan itu atau bully itu tidak memberikan citra, balik lagi ke tadi, akhlak atau attitude kita sebagai pelajar atau mahasiswa yang baik gitu. Nah, tidak mencerminkan ya kebersamaan kita dalam menjaga toleransi. Dalam kehidupan kampus. Kemudian tipsnya Pak, bagaimana cara menghilangkan rasa trauma kepada korban itu Pak? Karena kan biasa orang yang itu lebih ada rasa trauma dan lain sebagainya, sehingga mungkin dia lebih menyendiri dan tidak berbaur dengan masyarakat karena ada rasa depresi dalam dirinya. Ya, biasanya korban dari bully itu akan merasa minder, kemudian dia akan kurang mau bergaul dengan yang lainnya. Yang kedua mungkin karena terlalu banyak yang tahu sehingga dia punya rasa kurang percaya diri lagi untuk kembali ke kehidupan seperti di awal. Nah, biasanya itu kita kategorikan trauma healing ya. Trauma healing itu artinya fase setelah kejadian yang bersangkutan korban ini di konseling dulu. Nah, biasanya konseling itu kita tidak bisa dari ahli hukum atau Satgas tidak cukup. Biasanya harus melalui ahli psikolog. Nah, atau kita mendatangkan ahli dari luar untuk dilakukannya konseling. Nah, istilahnya terapi lah. Nah, mungkin pertemuan konseling sampai dikategorikan korban sudah mampu untuk kembali lagi beraktivitas di kampus. Dan kita juga harus tekankan kepada mahasiswa yang lainnya untuk tidak mengucilkan atau kembali lagi melakukan hal-hal seperti itu gitu, karena hal tersebut sangat tidak baik gitu. Untuk pelaku sendiri nih Pak, kira-kira konsekuensinya apa yang membuat dia bisa jera? Kira-kira apakah harus dengan hukum pidana kita lakukan, atau hanya cukup dengan konseling atau lain sebagainya, itu sudah bisa menyembuhkan ya kebiasaan buruknya? Ya, jadi kalau pelaku sudah di atas 17 tahun, artinya pelaku sudah memiliki kesadaran dan tanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Apalagi tindakan tersebut dilakukan dengan kesadaran dan tanpa paksaan, artinya ada niat yang memang dilakukan untuk melakukan sebuah perbuatan. Artinya mens area atau niat jahatnya di situ ada, berarti secara hukum dia sudah harus diproses. Gitu. Nah, namun ketika mungkin pihak korban merasa ini tidak perlu diproses, mungkin biasanya kalau di polisian itu ada namanya restoratif justice. Jadi kedua belah pihak akan dimediasi, apabila tidak bisa tercapai juga, maka biasanya akan dilanjutkan ke tahap penyidikan. Gitu. Masya Allah. Pak, kita beranjak dari perundungan ke narkoba. Ini juga termasuk permasalahan yang terjadi di masyarakat secara umum dan tidak lepas pula dari yang namanya sekolah. Terkadang kita walaupun seketat-ketat peraturan yang kita buat, kadang kebobolan juga ini Pak. Nah, untuk mengantisipasi ya bahaya narkoba masuk ke kampus atau masuk ke sekolah, kira-kira bagaimana caranya ini Pak? Jadi masalah narkoba ini cukup menjadi perhatian dan sorotan khususnya di Sumatera Utara, apalagi kota besar Medan. Ini menjadi sebuah hal yang mendapat perhatian khusus. Bahkan Pak Presiden Jokowi pernah membuat instruksi darurat narkoba agar kita bersama dapat mengantisipasi, mencegah, kemudian
melakukan penanganan terhadap kasus tersebut. Nah, pencegahannya itu adalah yang paling pertama adalah pentingnya balik lagi pengetahuan yang harus diberikan. Apa itu narkoba, apa itu narkotika, apa itu psikotropika, apa itu obat-obatan gitu. Nah, sehingga mahasiswa atau orang yang awamnya tidak mengetahui itu, dia tahu, oh ini berbahaya, ini yang tidak diperbolehkan, ini bisa ditangkap, ini bisa dipenjara gitu. Artinya pengetahuan itu sangat penting. Kemudian setelah diberikan pengetahuan, kita seperti membuat sosialisasi di kampus. Kemudian itu kita ajak mahasiswa, ayo sama-sama kita membuat sebuah deklarasi, di mana deklarasi tersebut adalah di lingkungan kita bahwasanya tidak ada yang memakai narkoba. Gitu. Oke, mohon maaf Pak, ini kalau misalkan kebobolan di sekolah, ya apa yang harus dilakukan? Tindakan apa? Apakah tadi kan kalau secara BNN, orang yang memakai narkoba itu biasanya ada dikategorikan dia sebagai korban. Korban ini apakah harus dikeluarkan, dicoret namanya dari kampus, sekolah, atau haruskah dia dibimbing saja, itu sudah cukup? Tapi tahan dulu jawabannya Pak, karena kita harus rehat dulu. Nah pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, karena setelah jeda berikut ini kami akan segera kembali lagi dan tetap setia bersama kami di Muslim Inspiratif Spesial bersama Universitas Batuta. Ya, alhamdulillah pemirsa, kita kembali lagi masih di Muslim Inspiratif Spesial bersama Universitas Batuta dan masih bersama Pak Andi. Di kesempatan kali ini kita tadi bahas permasalahan-permasalahan yang terjadi mungkin di sekolah, di masyarakat dan sebagainya, dan bagaimana cara penanganannya. Dan masih bersama Bang Andi. Oke, Pak Andi, tadi pembicaraan kita itu masih sampai ke pengguna narkoba yang masuk ke kampus ini. Apakah yang harus kita lakukan kalau kita mengetahui ternyata si Fulan ini adalah seorang pengguna narkoba, pecandu narkoba? Apakah harus kita keluarkan dari kampus atau seharusnya tindakan bagaimana yang harus kita lakukan kepada dia? Oke, baik. Sesuai Undang-Undang Narkotika itu jika dia seorang pemakai itu wajib harus direhab. Ya. Jadi biasanya proses rehabilitasi itu paling singkat itu 6 bulan, paling lama 1 tahun. Yeah. Nah, jadi secara undang-undang itu harus direhab dan artinya kampus juga harus memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk direhab terlebih dahulu. Jadi tidak bisa mengikuti perkuliahan seperti biasa. Namun ada juga case di mana tempat rehab mengizinkan anak-anak sekolah ini kembali ke sekolahnya dulu. Nah, setelah pulang sekolah kembali direhab lagi. Nah, jadi tetap diberikan kesempatan untuk bersekolah. Karena gini, itu kalau anak di bawah umur. Karena kenapa? Anak di bawah umur secara hukum juga wajib mendapat pendidikan yang layak, perhatian, kasih sayang, dan lain sebagainya. Jika dia perkuliahan, maka dia apakah nanti kebijakan tergantung asesmen dari tempat rehabnya. Apakah dia diizinkan kuliah, setelah kuliah dia direhab, atau pihak kampus mencutikan dia. Nah, tapi dia direhab sampai sembuh, nanti baru boleh kembali lagi. Berarti pihak sekolah itu seharusnya tidak boleh semena-mena langsung main DO, nggak bisa. Harus ada proses-proses yang dan tahapan yang harus dilakukan gitu. Itu tadi dari kalau ada yang mengetahui. Dan bagaimana dengan misalkan laporan ini? Apakah pihak kampus langsung mengeksekusi atau ada fase tabayun nih, ya? Misalkan ada seorang siswa atau mahasiswa yang mengetahui ternyata temannya adalah seorang pecandu narkoba. Nah, ini kan terkadang ada beberapa tingkatan orang. Cuek dia, tidak peduli dengan sekitarnya, atau dia wajib harus melaporkan temannya tersebut ya kepada pihak kampus agar tidak menjadi, mohon maaf nih, virus di kampus ini. Ya. Nah, jadi ketika kita menemukan sebuah laporan itu, yang bersangkutan harus tentunya kita panggil untuk kita melakukan tanya jawab. Sekarang kan kita bisa lakukan tes urin ya. Ya. Jadi sebenarnya kalau untuk lingkungan kampus itu salah satu bentuk pencegahannya itu kita melakukan tes urin tapi secara mendadak.
Tidak diberitahukan, semua sivitas itu dites urin. Nah, begitu ada yang kedapatan seperti itu, nah itu yang akan kita proses. Gitu. Kita akan coba alihkan untuk kerjasama dengan pihak rehabilitasi. Gitu. Jadi ya balik lagi penting pengetahuan, setelah itu pencegahan. Ada pengetahuan, baru kita laksanakan pencegahan. Pencegahannya seperti tadi, sosialisasi, seminar, deklarasi, kemudian dilakukannya tes urin secara mendadak. Nah, itu juga salah satu bentuk yang bisa kita lakukan secara pencegahannya. Oke. Kemudian Pak, terakhir mungkin kita bahas berkaitan dengan intoleransi, karena mungkin kan kita di Indonesia kan masyarakatnya majemuk, berbagai macam suku, ras, budaya ini jadi satu. Apalagi di kampus cakupannya bukan hanya per kabupaten, melainkan sudah Indonesia gitu, luas. Nah ini kan apalagi di Sumatera ini kan banyak suku-suku nih Pak. Ada suku Mandailing, Batak, atau juga mungkin Jawa, ada juga Melayu, ada juga suku-suku yang lainnya. Ini menyatukan ini apakah tidak rawan terjadi yang namanya pembulian dan lain sebagainya nih Pak? Ya. Jadi menurut saya di zaman yang sudah digitalisasi sekarang ini, harusnya hal seperti itu sudah tidak terjadi lagi yang namanya intoleransi. Karena kalau di kampus sendiri biasa kita kalau ibadah agama Islam, kita ada ruang ibadahnya, kemudian kita sampaikan yang lain, jangan mengganggu ketertiban atau membuat kebisingan. Kemudian ketika misalnya ini mau menyambut Natal, kampus kita juga mengadakan seperti perayaan Natal khususnya umat Kristiani. Jadi dengan seperti itu artinya pihak kampus sudah menghargai keberagaman mahasiswa yang ada di kampus. Tinggal mahasiswanya sendiri saling menghargai, saling mentoleransi sesama mahasiswa, saling menghargai. Saya rasa itu akan bisa terjadi ya. Tentunya dengan saling menghargai aktivitas ibadah daripada masing-masing beragama. Nah, iya, berarti toleransi itu adalah membiarkan ya setiap penganut agama itu ya tidak diganggu. Tapi kan bukan berarti bahwasannya kita orang, mohon maaf nih, Islam juga ikut perayaan agama lain gitu. Kan tetap dijaga tentunya di pihak kampus sendiri, begitu Pak ya. Masya Allah. Oke, luar biasa sekali obrolan kita nih bersama Pak Andi di kesempatan kali ini. Tapi permasalahan-permasalahan pembulian antar agama itu kalau seandainya terjadi, ya apa yang harus dilakukan oleh pihak kampus atau mungkin kita sebagai seorang pembimbing ini? Ya, artinya meskipun kita melakukan pencegahan dan sosialisasi, tetap saja mungkin ada terkadang oknum yang masih ya, sebenarnya bukan di dunia kampus ya, mungkin di kehidupan kita di luar sana juga masih banyak kadang-kadang oknum yang tidak menghargai keragaman atau kebinekaan daripada bangsa kita sendiri. Nah, namun balik lagi gini, apakah perbuatan itu dilakukan dengan unsur kesengajaan atau adanya ketidaktahuan? Jika dilakukan dengan kesengajaan, maka yang harus dilakukan adalah penegakan agar supaya hal serupa tidak terjadi lagi. Oke. Kalau dari segi warna kulit atau mungkin bahasa, apakah ini rawan juga Pak dijadikan hal yang dijadikan was-was kepada mahasiswa, siswa untuk tidak diangkat? Misalkan biasa kan orang, mohon maaf nih, di Medan nih kan ada orang yang berkulit hitam, ada juga orang yang berkulit putih. Ini untuk mencegah ejekan dan rundungan yang berkaitan dengan ras ini bagaimana, Pak? Ya, kalau di kampus kita hal seperti ini sisi tidak ada terjadi dan harapannya kita tidak terjadi juga. Karena balik lagi selama di perkuliahan di lingkungan kampus kita tidak pernah menganggap mahasiswa itu berbeda, meskipun ragam itu adalah sebuah perbedaan yang merujuk kepada kebinekaan kita dalam kesadaran kita berbangsa ini. Nah, kemudian kalau biasanya dimulai dari bahasa, biasanya kalau di kampus itu kita semuanya bahasa Indonesia. Meskipun masing-masing memiliki bahasa daerah masing-masing. Sehingga ketika di lingkungan kampus kita membiasakan diri kita melakukan pembicaraan itu bahasa Indonesia, artinya kita menjunjung tinggi sekali keberagaman, namun tetap
dipersatukan mungkin. Dalam bahasa itu tetap kita dipersatukan dalam menjadi sebuah bahasa Indonesia. Masya Allah. Oke, terima kasih Pak. Dan nampaknya waktu kita sudah habis ya. Semoga para pemirsa yang menyaksikan kita hari ini terinspirasi ya dan bisa mencegah bagi Anda yang sudah punya sekolah, kampus dan lain sebagainya. Ini obrolan kita ini bisa menjadi manfaat ya bagi kita semua dan bisa menjadi pelindung lah bagi setiap lembaga kita dari kejelekan-kejelekan oknum. Oke, terima kasih sekali lagi kami sampaikan Pak. Jazakallahu khairan. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu perjumpaan kita dan kami mohon maaf atas segala kekurangannya dan langsung saja kami tutup dengan subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, makasih banyak Pak. Masya Allah.